مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما ومن النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير والخير وأعانهم على فعل اللهم الخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyar ikhwan, hadirin jamaah majlis ta'lim, majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW di Musalla Al-Ikhlas, atau kita sebut dengan juga panggilan Musalla Kiai Haji Abdul Somad, Lorong Sungai Jeruju Laut, yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dan memuliakan kita dengan kita diizinkan Allah dalam pertemuan ini banyak bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Kalau kita menyebut nama beliau saja tanpa salawat dan salam, maka dipastikan rahmat Allah turun. Apalagi di sini kita bersalawat dan salam untuk beliau baginda Rasulullah. Pasti apa yang dijanjikan Allah dan Rasul bagi orang yang bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita dapatkan pada petang hari ini, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada, bahkan sampai anak keturunan kita pun mendapatkan keberkahan dari majelis ini yang penuh dengan keberkahan dikarenakan kita bersalawat dan salam kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ampunan dosa kita dapatkan, kebersihan hati dan pikiran kita dapatkan, ampunan dosa dan diangkat derajat kita diberikan Allah, dan mudah-mudahan segala hajat dunia akhirat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting insyaallah saat ini nama kita telah disebut-sebut di hadapan baginda Rasulullah SAW, disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah syafaat beliau Rasulullah pun akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan berkat ini salawat dan salam, berkat majlis pembacaan hadis Rasulullah ini, Allah mantapkan iman Islam kita sampai kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu pula Allah berikan kepada orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ikhwan, hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan bacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, masih seputar keagungan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW lewat salat berjamaah, berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala ma'al Ibrahim Allah ta'ala wa nafa'ana fil minfidarin amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'lamuna ma fi as-saff al-muqaddam la kanat qur'ah. Wa qala Ibn Harab as-saff al-awwal ma kanat illa qur'ah. Ikhwan rahimakumullah, masih di sini menjelaskan tentang salah satu kemuliaan, keagungan daripada salat berjamaah terletak pada shaf awal. Salat berdiri di shaf pertama dalam salat berjamaah. Baginda Rasulullah SAW pada hadis yang sudah kita mana, kedudukan, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang salat di shaf pertama. Sehingga seandainya kita tahu, kata Rasulullah SAW, untuk mendapatkan shaf itu seandainya harus kita dengan berundi, kita akan berundi, berlomba kita akan berlomba, bertaruh kita akan bertaruh untuk mendapatkan shaf pertama. Nah, kembali kita dapatkan dalam hadis yang juga mengungkapkan hal yang seperti itu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi shaffil muqaddam lakanat qur'ah." Seandainya kalian, mereka tahu tentang apa yang Allah berikan bagi orang yang berdiri salat di shaf pertama, lakanat qur'ah, maka mereka akan bertaruh, akan berundi untuk mendapatkan shaf depan itu.
Tidak akan pernah kita ngalah, tidak akan pernah kita memberikan orang lain untuk ngambeknya. Kita akan berusaha untuk mencapainya, untuk mendapatkan saf awal tersebut. Seandainya kita berbarengan ada dua orang memperebutkan satu posisi, dia tidak akan mengalah. Dia akan berusaha untuk memenuhi cara dia untuk mendapatkan saf tersebut, termasuklah dengan cara misal harus wa hakadha. Wa qala Ibn Harab, dan diriwayatkan dalam riwayat lain diriwayatkan Ibn Harab, as-safful awal ma kanat illa qira'ah. Safal awal itu bahkan dulu tidaklah didapatkan kecuali lewat berundi dulu baru dapat. Artinya semua orang berebut. Tidak gampang untuk mendapatkan kecuali lewat harus berundi. Harus kita bertaruh dulu baru kita bisa dapatkan. Itu keadaan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman para sahabat, para tabi'in, alhamdulillah ya, kita harus diri kita masing-masing fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan yang sangat besar dan tidak sulit untuk didapatkan adalah dengan kita berebut untuk mendapatkan posisi di shaf awal, shaf pertama. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah, was-shaf al-awwal huwa khairus sufuf. Shaf awal adalah sebaik-baiknya shaf. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Di sini dijelaskan, pada pertemuan lalu sudah kita sempat bahas sedikit tentang hal ini. Khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf barisan salat untuk orang laki-laki adalah paling depan. Dan paling buruknya shaf adalah barisan paling belakang. Paling belakang. Ini mungkin wajar ya, akal kita pun langsung mengatakan ya wajar. Kenapa? Walaupun di sini ketika adanya pergabungan antara laki dan perempuan melok salat. Laki-laki salat, di belakangnya ada perempuan yang juga ikut salat berjamaah. Nah, maka di sini laki-laki yang shaf paling depan itu paling afdal. Paling belakang itu buruk. Nah, keburukan ini tidak nunggu ada betina sebetulnya. Ya, tanpa adanya perempuan di belakang kita, seandainya kita salat semua laki-laki, maka shaf paling depan itu paling shaf. Ditambah lagi keburukan itu ada keinginan itu. Ketika adanya keinginan dan tidak bisa memilih. Ketika kita bisa memilih, maka kita pilih yang belakang shaf tadi. Seandainya misal contoh perempuan, mereka datang masuk ikut salat. Kebetulan tidak ada orang di shaf depan. Sementara di depan mereka ada laki-laki. Ya mau tak mau mereka tentu mengisi shaf depan itu, tidak karena dia langsung konyong-konyong ke belakang. Tentu dia mengisi shaf depan. Nah, ini beda. Ya, yang digambarkan sini kalau orang itu misalnya rame. Kalau memang kondisi seperti tadi, tidak ada orang di shaf awal sehingga perempuan itu harus mengambil shaf awal, ya Allah a'lam bidzalik. Perempuan itu harus lebih menjaga dirinya agar tidak menimbulkan sesuatu yang bisa menimbulkan kesalahan. Nah, di sini dijelaskan apa keburukannya, kenapa sampai seperti itu. Wal murad bi syarris sufuf fir rijal wan nisa. Adapun maksud daripada shaf yang paling buruk buat laki-laki adalah shaf paling akhir. Naam, itu jelas, baik laki-laki saja atau campur perempuan, ataupun juga shaf paling buruk untuk perempuan. Aqalluha thawaban wa fadlan wa ab'aduha min matlubis syara'. Dikatakan paling buruk bukan buruk dari arti kata buruknya buruk ya suatu keburukan nyata seperti orang tidak salat berjamaah, jelas tidak akan disambungkan dengan kebaikan orang salat berjamaah. Buruk dalam arti kata nilai pahalanya. Aqalluha thawaban, dia akan lebih sedikit pahala dibandingkan yang dikatakan khair, lebih afdal tadi. Jadi perempuan yang sholat di shaf awal ketika ada laki-laki yang bukan muhrim sholat bersama mereka di depan, maka pahala shaf depan tidak lebih afdal daripada belakang, bahkan lebih kecil dibandingkan shaf yang belakang. Kalau memang di situ untuk memilih. Tapi kalau keadaan tidak bisa memilih, ya apa boleh buat. Dia nanti masuk mushola kosong shaf depan, tentu dia dapat fadilah yang cukup besar. Aqalluha thawaban wa fadlan, kemuliaan dan wa ab'aduha min matlubis syari', dan dia dari tuntutan syariat. Syariat menuntut untuk tidak seperti itu, tapi dia justru melakukan seperti itu. Syariat menuntut dia untuk yang sempurna, tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan. Wa khairuha bi'aksihi, adapun yang terbaik sebaliknya. Yang terbaik dikatakan di situ shaf awal untuk laki-laki, shaf akhir untuk perempuan.
itu paling besar fadilah dan perempuan. Kalau tapi perempuan sama perempuan tanpa ada laki-laki, shaf awal itu afdal, khair, dan shaf akhir itu yang tidak dikatakan baik. Wa inna ma fuddila akhir sufuf nisa hadirat ma'ar rijal li bu'udihinna an mukhalatat rijal wa ru'yatihim wa ta'alluqul qalb bihim inda ru'yata harakatihim wa sima'ihim kalamuhum wa nahwu dzalik. Adapun alasan kenapa saf yang baik buat perempuan adalah di belakang, yang di depan adalah yang buruk. Di sini dikatakan innama fuddila akhir sufufun nisa, salat bersama mereka. Kenapa yang belakang dikatakan lebih mulia, lebih afdal? Li bu'dihinna an mukhalatatir rijal, karena mereka paling jauh daripada berdekatan dengan laki-laki. Mereka yang paling jauh, maka lebih afdal. Ini dalam ibadah, dalam salat, ya. Begitupun di luar salat, di majelis taklim juga sama. Ya, kadang kita lihat di TV-TV, ya, bahkan juga sebenarnya di Palembang ini tidak mengadat dan jangan diadatkan, ya. Cuma kadang-kadang maaf ketika datang, ya subhanallah, mereka ini demen yang begitu. Laki perempuan tuh di depan mata dia galau. Kadang sekatnya tengah. Nah, ini kacau kalau sudah sekat tengah ini. Sekatnya di tengah. Dan dia paling lemah ada istilahnya apa? Interaksi antara penceramah dengan yang hadir. Yang paling cepat nyawab tuh betina itulah. Jadi rukun Islam ada berapa? 5 ibu-ibu tinggal. Nah, dia demen yang macam itu. Ngomong dan juga itu betina itu. Ibu-ibu, ya sama semua demen. Ya. Nah, itu tidak benar. Ya, itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Jadi kalaupun kita mau bikinlah nih, atau mungkin sebagian pengurus musola masjid, kadang-kadang kita ada acara maulid, ada Isra Mi'raj, ada acara-acara Islam, ibu-ibu dihadirkan juga. Nah, aturlah agar perempuan itu duduk di belakang, jauh dari laki-laki. Nah, kita juga kalau tahu bakal atur seperti itu, kita duduklah di depan, jangan di belakang. Ya, desahan betina itu bakal membuat inti lagi hilang kehusuan. Desahannya ya, bayangannya bisa membuat inti hilang kehusuan dalam mendengar ceramah. Wa hakada. Tapi ikhwani rahimakumullah. Wa inna man fuddila akhir sufuf nisa al-hadirat mar rijal li bu'dihinna an mukhalatir rijal. Itu pertama, karena mereka jauh dari bercampur dengan laki-laki, maka yang belakang paling afdal. Wa ru'yatihim, dan juga tidak melihat. Kalau yang depan sisip telinga, ya, kelebatan. Secara hukum sah nyambungnya. Nah, cuma ada yang separuh. Ya, ada yang separuh, ada yang pakai bolong-bolong, pacak nyingok ke depan tadi. Nah, pas nyingok tadi tuh semayang, ada nih ibu-ibu mayang dia, pas mayang nyingok dia, ada ustaz, ada bapak yang dikenal, lagi sholat lah tadi belakang, terlambat datang kan, lambat datang sholat banget, tahu dia, bapak itu hadir juga, Pak Campan kita terlambat dia, mana itu kapan kau nyingok, pas dia masuk tadi, terlambat kapan? 2 rakaat, lagi rakaat ketiga dia nyingok, subhanallah, tahu dia camat. Nah, inilah ngerusak, rusak, ru'yatuhum, dan juga dia melihat. Ya, kalau kita lanang kita jadi bahan objeknya, kita dilihat, kita didengar. Kalau mana betina ini tidak fasik, model macam tadi berdesah, berkeluarga, mengaji segala macam. Alhamdulillah, makanya Allah ikhwan, ya, ini sudah banyak kasus nasabullah, Allah lindungi ya. Kejadian-kejadian menampar umat Islam, sebenarnya kejadian ya, sangat pesantren. Memang dekat apapun namanya santri laki perempuan tidak bisa. Ya, sampai hari ini Allah SWT, antum bisa saksikan rubat Habib Umar Abdul Aziz itu kekurangan guru, kekurangan ustazah. Ustaz banyak, saya ada di sana, seumur ada di sana. Kami tidak masuk ke dalam, tetap tidak ngajar betina. Walaupun ada sebagian pesantren dia ngajar. Ya, kenapa? Ini mudaratnya luar biasa. Apalagi model betina dan petani tadi ngajar tanpa bercadar. Ya, terbukaan baik. Mau gola ngajar Quran, kata ceritanya. Ini kan fitnah sudah banyak terjadi. Ngajar Quran, ngajar ibu-ibu, ngapal Yasin, ngapal tahsin, apalagi sudah tahsin. Tahsin itu sikok nih, dengar ke suara betina tu. Ya, makhrajnya BB-nya diperhatikannya pula. Makanya saya sering nyampe kepada ikhwan, kalau ada sudah musabaqah tilawatul Quran, ada betina, lombanya betina, jurinya lanang, itu maksiat depan Quran dengan Quran namanya. Na'udzubillah. Nah, saya buat apapun yang namanya mogolah, na'udzubillah min dzalik, walilah dia sekalian, kalau sudah namanya khalwat tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan, diharamkan. Rasulullah beda pernah. Rasulullah membaiat perempuan itu di belakang satir. Dan tidak pernah tangan Rasulullah bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu kan orang bingung. Sebagian tokoh-tokoh ulama di Jawa misalnya sama santriwati itu salaman biasa sujud. Nah, ini kan kacau. Apa dah katik raso? Oh, katik raso sama kiai itu. Iya, saat ini depan mau katik raso, kaki ada raso mulai. Ya, mulai dari pandangan, mulai dari lihat macam-macam. Iblis syaitan tidak pernah lepas.
Lagi sholat, kadang-kadang kita diganggunya dengan urusan perempuan, apalagi di luar sholat. Kan kasus-kasus terjadi seperti itulah. Ya, dinasihati nak pribadi berdua, udah dia ada masalah dinasihati masuk bilik berdua. Kalau sudah dokter itu masuk kamar, periksa bini ente dewan haram. Kalau dokter itu lanang, ente harus melok masuk. Tak boleh didiamkan, ente harus masuk. Agak yang kuat. Itu ada, kita ada waktu. Ini sering kami sampaikan kepada ikhwan. Istri ente mau check up, mau ke dokter, sakit, tentu harus diperiksa. Apalagi model maaf hamil, perlu di USG segala macam buka-bukaan. Ente ke majlis, tinggalkan dulu majlis. Gewangi bini ente dulu. Hatta jangankan kamu cuma majlis duduk, kami yang ngajar pun kebetulan dokter ini tidak bisa ditemui. Dokter Tino tidak kate sama sekali. Urusannya cuma ada yang lanang dokternya. Ada cuma dokter lanang, dokter Tino tidak kate yang pam ini, bagian ini, yang nguasa ini cuma dokter lanang misalnya. Ya kayak tidak apa-apa, tapi saya harus mendampingi istri saya. Jamaah majlis minta maaf, lebo dulu. Kalau tidak, anak carikan pengganti. Yang ngapa? Ustaz kemana? Rumah sakit, ke dokter. Ngapa sakit? Bukan, ngewangi hakim. Anak korban ke majlis. Kalau memang tidak ada yang ganti, bisa. Tutup tidak apa-apa. Demi ini. Bukan kita biarkan bini kita sama dulunya. Berduaan, betina sama betina, namanya dokter lanang. Nah bisa dua-duanya kacau kalau. Nah, ini jangan dibuka. Al-wiqayah khairu minal ilad. Pencegahan itu lebih abdal daripada pengobatan. Ini thariqah yang kita pakai. Ya. Jadi jangan dicoba. Katik ceritanya, maaf nak beketu sehebat apapun, nak berjubah sehebat apapun, kalau sudah berdua tangannya baik, tangannya mulus, ada benang hitam di tangan, benang, kenapa benang, intinya tertarik langsung, ya. Apalagi ada nelpon ente, assalamualaikum, salam. Papanya ada, Papa Windy enggak ada pak. Nanti Windy sampaikan ada pesan apa? Oh panjang cerita ente sama dia. Windy apa kabar? Nanya Windy pula, bapak yang katik tanya Windy. Si Windy ini ya Windy Betino anaknya. Ngobrol lah, sesip bini tadi, binilah kawan kita. Tak boleh. Makanya anak pernah sampai sama antum sering ya di Hadramaut itu kalau Betino ngangkat telepon, yang diteleponi wong lanang, dia suaranya diserem kenyo. Ya, bukan macam kita di Indonesia ini. Na'udzubillah, kadang-kadang kita bingung kalau nelpon itu. Dari Betino nih. Tak kate je bahasa dia nih. Kemana? Tak tahu. Kapan baliknya? Tak tahu. Tak ada kesempatan untuk berhanah-heneh. Ya kalau kita kan beda. Pak Andi ada, oh bapak lagi ke pasar pagi, kira-kira pulangnya kapan? Panjang cerita nih. Ya pak, panjang. Akhirnya tujuan hajat yang memang disahkan oleh syariat. Kadang-kadang macam kita lah. Kalau kita misalnya nyingok ada pengantin duduk di kuade, wih belaka juga bini sijul cantik, betul sijul dapat bini cantik macam itu. Pergi kondangan. Sijul dah tahu, dia bukan juga sijulnya. Sesip kita foto sijil sambil cepret, pas sudah jadi gambar sijil kita edit buang, ininya tinggal. Boleh jadi. Ya fitnah dalam macam ini kan banyak. Nah betina juga sama. Kalau betina itu nyingok pengantin lanang tadi belaga, jangan ke pengantin ustad belaga. Oh ustad itu demennya aku. Bukan ceramah keluar, dia mana di situ dia akan melewati tempat-tempat perkampungan banyak orang betina apa, dia lusuhkan keadaan diri dia, biar tidak menjadi fitnah. Wa ru'yatuhum wa ta'alluqul qalb bihim, dan kalau sudah nyingok akhirnya condong hati ini nyangkut demen. Ya apalagi iblis sama iblisnya ada channel pula. Ya iblis dilanang ini nunjuk tau kau lambat sedikit, kalau semayang kau terlambat terus sop belakang ngapa ada betino galak nyingok ikau, naudzubillah. Wa ru'yatuhum wa ta'alluqul, ya karena dia lihat gerak-gerik ustaz tadi, gerak-gerik jamaah yang salat tadi, gerak-gerik jamaah yang ada di majlis tadi. Kalamuhum wa nahwu dzalik, ucapan-ucapannya dan selain-lainnya. Wa dhumma awal sufufihinna, dan tercelahlah, maka menjadi tercelahlah sop yang paling depan itu. Dikit kalau memang dua lantai betina ada pojok. Oi pojok kami tidak bisa nyingok ustaznya. Betina kan cek itu. Ya memang kita. Kalau nyingok ustaz tidak nyaman. Biarlah kita keluar modal ikhwan. Sewa ke TV, sambung ke kabel, nah duduklah nyingok ustaz lewat layar TV itu. Ngapa? Lebih selamat. Kamu tak dijingok iwong. Dan ustaz ni pun selamat ikhwan. Ya maaf, minta maaf, jujur baik. Mogalah ustaz, mogalah sampai di manalah ilmunya dia. Kalau sudah ceramah depan dia betina cantik, rusak pikiran. Iblis sudah pernah selesai. Nganggu kita pasti. Sesip fokus gitu. Kamu jingok lah. Sering acara-acara ceramah Islam di TV. Banyak kan? Ada Islam damai, cinta Islam, Islam murni, segala macam lah. Acara-acara itu tukang sogot tuh nakal kadang-kadang. Ketika ketemu di betina yang cantik, di stopnya, di zoomnya. Gila kan ketemu nenek lewat ke nyo.
Tidak benar. Asli ini. Kalau antum tidak percaya, lihatlah sendiri. Ya, kalau sudah ketemu nenek-nenek, lewat baik. Tapi ada ibu-ibu rente, lagi cantik. Kadang di samping ibu ini tidak sadar. Kadang di jengoknya lama, bau pindah lagi. Kadang-kadang kalau kita hitung, ustaz lebih dikit di jengoknya. Daripada jengok betina lebih banyak dari betina tadi. Nah, jengok tadi gak ikhwan, maaf ya, bukan ngelebihkan, bukan untuk beda-bedakan. Antum kalau yang punya TV channel, pakai antena itu, yang bisa lihat TV Nabawi, yang bisa lihat TV Al-Wafa. Ini tariqah habaib galadornya. Ada tak betina di dalam TV itu? Wallahi tak kata. TV loh, acara TV. Tak ada betina sama sekali. Wala betina ngaji, wala betina ceramah, wala pun tak kata. Semuanya laki-laki. 24 jam itu Al-Wafa itu. Nabawi TV itu. Tak ada nampil ke betina sama sekali. Wala presenternya, wala yang diceramainya, wala yang ceramahnya tak ada. Ceramah pun tidak ada. Cukup laki-laki kalau dalam situ. Semuanya. Gosidah, mau ngaji, mau gosidah, mau ceramah apa, semuanya laki-laki. Tak ada perempuan sama sekali. Itu yang memang kalau antum lihat tariqah habaib itu seperti itu. Nabawi TV sama Al-Wafa yang dua-dua benar. Tapi yang lain banyak TV-TV Islam. Tapi juga menampilkan yang bukan. Nah, banyak juga antum bisa lihat ya, mungkin yang punya TV channel tadi. Ya, saling sapa di antaranya. Nah, itu sangat minim walaupun ada sedikit nampil ke betina. Sedikit sekali. Baru akhir-akhir anak juga ada. Kemudian juga misalnya Al-Madani TV. Ya, itu semua penceramahnya ganti-ganti ustaz, ganti ceramah, semua laki-laki, tidak pernah tampil ke betina. Tapi ada juga yang membawa bendera Islam, tapi hatta betina bernyanyi gosida, gosida-gosida semi-semi dangdut pun ada. Bahkan betina tak berjilbab pun ada, walaupun dia bawa nama Islam. Itu Islam Nusantara itu, P9, TPNU, itu campur aduk sudah. Ya, ustaz-ustaznya pun ditampilkan. Ya, menurut pandangan mereka itu sah-sah saja. Tapi yang lebih afdal, lebih selamat yang tidak menampakkan itu semua. Ya, kita sedih kadang-kadang kita dapatkan bukan ini, tidak berjilbab. Nyanyi itu tidak berjilbab. Jadi bingung, ini TV Islam apa bukan? Kalau dia TV bukan TV Islam, ya sudah wajar-wajar saja. Tapi kalau TV Islam menampilkan yang seperti itu sangat buruk. Ya. Tapi lagi yang Islam banyak ya, perhatikan beberapa TV Islam di antara fatwa, ada TV fatwa namanya. Sehingga semuanya taklim. Tak ada nampil ke betina sama sekali. Nah, ini sama seperti tadi Alauddin juga. Ya, banyak juga yang TV yang dibangun oleh anak-anak bumi ini, negeri ini yang bukan habaib, mereka pun seperti kita orang habaib itu bikin TV tidak ada campur betina sama sekali. Semua yang ditampilkan ustaz-ustaz pun lanang galah. Ya, termasuk mungkin Al-Bahjah kalau antum lihat. Ya, Al-Bahjah itu kadang-kadang nampilkan pun dengan keadaan betina yang super lengkap dengan cadarnya. Ambil tangannya, misalnya praktek tangan pun pakai sarung, tangan itu pun jarang, tidak sering. Tidak sering. Lebih fokus 90% atau mungkin 95% dia menampilkan dakwah-dakwah orang lanang. Dakwah orang laki-laki. Kadang-kadang bingung. Di TV Islam kata yang Anda sebut ke tadi itu, tampil kaget di situ. Budak naik sepeda, suasana santri. Datang kepada ustadznya. Sang ustadz tadi itu langsung disyutingkan dalam ruangan, duduk macam ini, pucuk bangku. Di sini berjajar 4 santri putri, di sini berjajar 4 santri putra, berhadapan, ustaznya di tengah. Belajar. Wah, ini thariqah yang kita tak paham. Ya, dari situlah kadang-kadang muncul tidak selesai di majelis. Keluar dari majelis mereka tetap berhubungan nantinya. Nah, dulu bahkan Masya Allah, entah sekarang mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kami ngerasakan sekolah di Adabiyah dulu. Sekolah di Adabiyah, kelas lanang, kelas betina itu dipisah. Bukan pesantren loh, madrasah, sekolah SD SMP Adabiyah dulu. Ya, di bawah tahun 2000-an, di bawah tahun 95-an lah mungkin. 95 berubah. Itu laki-laki semua, tidak ada perempuan. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Tidak ketemu kita di kelas. Kami naik, kita duduk samping kita Fatmawati, sebelah kiri kita Susanti. Iya. Guru dak kate ya sudah, gawenya macam-macam. Cuma itulah kita sayangkan dengan membawa label-label Islam, tapi secara prakteknya jauh dari ajaran Islam. Tapi ala kulli hal, ini contoh ya. Contoh syariat kita ambil kiasan salat loh. Salat di saat kita disuruh ingat sama Allah, kita disuruh pilih yang terbaik. Jauhi itu perempuan jauhi itu laki-laki. Ketika kita tidak ingat sama Allah di luar salat, ya lebih lagi harus lebih hati-hati lagi. Harus lebih hati-hati lagi. Salat baik kita harus jago, apalagi di luar. Jadi rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim, dan ketika mendengar ucapan-ucapan mereka, dhumma awal sufufihim, maka buruklah saf yang depan tu perempuan itu. Li'aksi dzalik wallahu a'lam. Wa'lam anna as-saff al-awwal mamduhun alladhi qad waradat al-ahadits bi fadl wa as-saff alladhi yali imam. Adapun saf awal yang dimaksud yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah saf yang langsung di belakang imam. Itu saf awal namanya. Saf yang di belakang imam. Sawa'un ja'a sahibuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran. Baik dia datang dari awal ataupun dia termasuk orang lambat datang. Kadang-kadang kan macam solat saf tu panjang, masjid tu 50 wong. Kebetulan zuhur asar kan kadang-kadang sedikit. Ya tetap saf awal dia dapatkan walaupun dia terlambat 2 rakaat, dia tegak di saf awal itu lebih afdal daripada saf belakang. Nah, kadang-kadang kita ni buruan kita ikhwan macam contoh Masjid Darul Mutakin atau masjid yang lebih besar lagi. Walaupun kau terlambat, kejarlah saf awal itu. Kalau masih ada tempat untuk saf depan tadi, kejar saf depan tadi. Kecuali kalau memang kita nak ngejar saf depan, imam assalamualaikum, dah terkejar lagi. Ya sudah, dirilah di saf yang kita dah dapatkan. Tapi kalau kita pas masuk masjid, macam contohlah yang sering anda dapat nanti di Darul Mutakin misalnya, atau Masjid Lawang Kidul atau masjid yang lebih lebar lagi. Pas kita masuk dari pintu samping penuh, tapi di ujung sana, untung sebelah kiri pintu sebelah sini kosong, ada 4-5 ke uang. Pas kita masuk dengan imam baru bismillahirrahmanirrahim, artinya tidak bakal terlambat kita untuk rukuk bersama imam. Imam berfatihah, jangan ngembek bikin sop baru, kejarlah dulu sop itu. Kecuali kalau memang sop itu cuma 1 orang, cukup 1 orang misalnya kita berdua, nah kawan kita dewean kakek misalnya, labas, ada alasan untuk sop yang baru tadi itu. Tapi kalau tidak, kembali kepada berebut sop depan tadi itu lebih afdal. Kawan kita itu biarlah dewean, nanti ada orang lain akan ikut sholat bersamanya. Jadi di sini dikatakan sawa'un ja'a sahibuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran wa sawa'an takhallalahu maghsuratun wa nahwaha amla. Baik itu dibatasi, disekat, ada dinding atau apa tidak, misalnya langsung baik, ataupun ada sekat tiang misalnya, itu tidak apa-apa. Itu lebih afdal tetap di saf depan. Hadha huwa sahih, orang-orang yang memahaminya. Min fadail al-jamaah, di antara fadilah berjamaah, salat berjamaatin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jamaatin fa ka'annama shalla al-laila kullah kama fil hadis. Tapi sebelum kita baca hadis ini, kembali kami menghimbau ikhwan ya, kita nilai yang harus memulai perubahan. Yang memulai perubahan itu kita, memang benturannya besar, cobaannya berat. Kadang-kadang yang jadi tantangan kita ni wong-wong lama di kampung kita. Pas kita nak memulai, misalnya kamu ngadakan kawinan, ya maaf, biasanya kita kalau sudah perkawinan pasang tenda, pasang bangku, setiap orang sama bini pasti bininya di sampingnya. Kawan kita bini dia, kayak itu susunannya. Ya, kebanyakan macam itu. Jadi bini kita ini, nah ini sudah dicoba. Anda perhatikan beberapa ikhwan memang duduk di majelis, ketika mereka menikah, mereka bisa mencoba dan walaupun tidak sukses 100%, tapi sudah kelihatan itu warna. Dibikinnya blok laki-laki sebelah sini, blok perempuan sebelah sini. Ada panitianya. Ketika datang, bapak silakan sebelah situ, ibunya sebelah sini. Subhanallah bisa. Nah ini kan seperti kalau Allah Somad ya, di kalangan habaib bahkan kita orang hari bukan besan atau untuk perempuan khusus hari yang dibedakan. Nah sekarang kita tidak bisa seperti itu, mungkin tidak ada kita. Nah cobakan dari diri kita nih. Ya ketika ada kekawinan kita pisahkan. Ay, tak lemak ni, mari aku dipisahkan dengan lelaki aku. Ya, coba yang baik itu memang tak lemak. Iblis itu biasa. Coba kan. Ya, kita anak majlis, apalagi kita soal pengurus musola, pengurus masjid. Kita yang mulai. Kita yang memulai. Ya, masalah apalagi majlis seperti tadi juga, betina tadi itu kita usahakan jauh dari laki-laki. Karena kadang-kadang pernah ini pengalaman kami sendiri. Betulan panitia ini tidak nyangkau kalau lanang yang datang ni kami. Banyak budak-budak kita dari majlis dari jauh-jauh ni datang kalau dengar kita yang ceramah misalnya kan. Akhirnya dia tadi itu bikin Chinese lah misalnya. Dia perkirakan yang laki-laki paling sebegini, cat ditowel oleh ibu-ibu tu. Saking dekatnya. Nah ini harus kita perhitungkan. Ya, harus kita agung itu tidak nyangkau kalau sekat ini ke belakang, lanang depan isi. Tapi tambah banyak, tapi akhirnya sampai ke belakang. Antara laki perempuan itu cuma beber itulah, dan sekatnya pun pojok kepala, pacak dijingok. Nah, jadi kita harus perhitungkan benar. Untuk mengundang seorang ustaz penceramah yang bisa nyedot masa misalnya maka ibu-ibu kondisikan di belakang, di teras atau di pucuk atau apalah, keluar ke modal tidak apa-apa. Untuk lebih ke masjid pun mereka masuk. Ya kamu yang duduk di samping pas tengok sana noleh sedikit tengok, oh ada betino cantik belagak, sudah mulai noleh lagi dan nyengok ustaz kamu.
Syaitan akhirnya membuat kita bermaksiat di dalam masjid. Ini lebih bahaya. Si betina pun sama. Nah, ada lama lagi kan nanti bulan Ramadan, salat tarawih itu juga. Jadi nak diatur ya. Kita Allah Muhammad ya, ini fadlullah, walaupun kita belum bisa maksimal tapi kita selalu berusaha. Mungkin di majelis ini. Nah, saksi ini mana hukumnya? Dia nyingok juga yang bukan mahram dia. Yang saksi-saksi menyingok lihat juga yang bukan mahramnya. Apalagi zaman dulu lebih parah lagi. Sekarang alhamdulillah berjilbab rapi kebanyakan. Zaman dulu pakai kebaya. Nah, lebih musibah lagi. Ya, maca doanya sampai salah kiai itu. Ustaz Taufik Allah yarham. Ya, Ustaz Taufik Allah yarham. Sampai salah maca doa. Pas berdoanya tinur depan dia. Dengan pakaian kebaya. Nah, manten itu juga pakai kebaya. Alhamdulillah Allah sudah rubah keadaan dunia ini. Ya, walaupun fasad itu banyak tapi kebagusan sudah nampak. Semua acara sekarang bahkan pengantin pun yang pengantin pun pakai jil, biasanya tetap cantik. Wahakada. Nah, kamu juga ikhwan hati-hati. Ya. Bagi kondangan itu, jangan kamu nyengok bini wong, jangan kamu nyengok pengantin itu. Pengantin itu ikuade itu memang untuk dijingok. Itulah salahnya kita tadi itu. Ya. Kita jingoknya sampai lah ngobrol tadi kita berdua, yang bujang sama bujang ni. Oi. Si Iwan ni pintar ni kan, bini belaka. Lebih muda jauh ni kan. Iwan tu 27, bini 17. Hantik ni, aku pengen juga cak itu. Wah, kenapa? Tak nyingok si Iwan dia, jingok bini tu lah. Berdosa tak? Berdosa. Tetap berdosa. Ya. Si Iwan sama bini duduk berdua dah, apalagi sudah halal, sudah akan nikah selesai. Tapi melihat ini harus kita jauhkan. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah, terakhir min fadail Jum'ah anna man shalla isya fi jamaah fakana maqama nisful lail, man shalla subuh jamaah fakana shalla lail kullah kama fil hadis. Dan salah satu fadail khusus yang ada pada salat subuh dan salat Jumat, azan salat isya adalah Rasul mengatakan siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Dan siapa yang melakukan salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah menyempurnakan bangun malam tanpa tidur di malam hari itu. Separuhnya lagi dia lakukan, yaitu dapatkan lewat salat subuh berjamaah. Walaupun dia tidak bangun malam, tapi dia salat isya berjamaah, suruh subuh berjamaah. Jangan perlu dapat itu sudah. Kalau macam itu tidak perlu bangun malam lagi kita. Ya, lain lagi cerita, lain lagi pahala. Ini suatu kemuliaan yang harus kita jaga. Salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Man khusais jamaah anna man sama'a nida wa lam yajib wallahu a'lam bis-shawab. Masalah bab memang itulah keadaan yang harus kita mulai ya. Kita yang memulai ikhwan. Anak-anak majelis ini kita mulai untuk merubah hal-hal yang salah di lingkungan kita, tapi dengan cara yang baik. Jangan menggebu-gebu sampai kita nyala-nyala ke wong. Oh, ini haram ini, tak boleh ini, dosa. Pelan-pelan, ada pendekatan. Ya. Bil hikmati wal bayan. Hikmah dulu baru bayan. Pendekatan dulu, diajak ngomong dulu, baru jelaskan dalilnya apa. Allah nyuruh Nabi begitu dakwanya Rasulullah. Bil hikmati wal bayan. Bayan itu apa? Penjelasan. Dalil-dalilnya, hukumnya gimana. Cuma pendekatan dulu. Diajak ngomong dulu, ada kiasan, ada cerita yang bisa kita sampaikan. Mereka sudah demen, sudah mau, baru kita jelaskan dalilnya. Bukan kita ni kadang-kadang ya itu tadi budak baru majelis menggebu-gebu semangat langsung nak ngubah lingkup dia. Nah, akhirnya malah jadi kacau. Ya. Tak boleh mak, haram ini mak. Tak boleh mak, haram ini mak. Bapak tu bagus macam tu, salah bapak tu. Woi, langsung bingung bapak ini nak ngapa kau dulu dak ke majlis bagus, sekarang setelah majlis jadi pecah iblis. Wang ajar nyegak-nyegak, bapak dia kata salah, mak kata tidak ngerti agama. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Fadhal bagi. Nastaghfirullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna